Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam. Shalom. Merdeka. Saya berdiri mengenakan baju merah tidak mewakili partai manapun ya. Tadi ada yang bilang dari partai yang satu itu ya, bukan ya. Karena tadi anak-anak campurin protes saya waktu saya siang itu pulang pelayanan saya pakai baju batik. Oh Pak, salah kostum ya. Hari ini kan kita banyak perlombaan katanya, sekolah minggu perlombaan. Ini harus pakai baju merah. Jadi makanya yang nari tadi kan pakai baju merah ya, merah putih, jadi harus sesuai katanya. Jadi saya pakai baju merah. Ya. Terus saya baca kayak ya, udah nggak apa-apa sih ya. Yang penting hatinya merah. Baik, karena masih Pak Hakim juga katanya ada merahnya. Karena masih suasana Agustusan, jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kemerdekaan sejati. Berbeda dengan kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa kita ini hasil perjuangan berdarah-darah. Makanya ada disebut pahlawan. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Jadi merebutnya itu bukan dengan senjata yang canggih pada waktu itu. Kalau mendengar kisah cerita-cerita dari opa-opa itu, mereka katanya berjuang dengan bambu runcing, waduh, senjata ala kadarnya. Ya. Dan hari ini kita sudah merdeka di usia yang ke-77 tahun. Tapi pada kenyataannya kalau ditanya ke semua orang, ya, tentu ada yang bilang ya sudah merdeka ketika dia merasa bahwa semua sudah tercukupi, hidupnya sudah mapan, dia akan bilang saya merdeka. Apalagi kalau dia yang jadi bos, dia punya banyak bawahan, merdeka. Ada yang nyuruh dia yang nyuruh. Tapi kalau untuk sebagian orang misalnya ya, maaf mereka masih tinggal di tempat-tempat yang belum layak, maka mereka akan bilang kemerdekaan macam apa ya? Yang dimaksud mereka merasa bahwa hak mereka belum terpenuhi. Ya. Mereka merasa bahwa kehidupan yang layak itu masih jauh dari mereka sehingga gambaran tentang merdeka itu sulit buat mereka. Namun kalau kita di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari ini, kita harus percaya bahwa kita telah dimerdekakan. Katakan amin. Sebab firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan permintaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh mengalami, supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah merdeka, kita harus melihat bahwa bukan hasil usaha kita, bukan kita yang berdarah-darah merebutnya, tapi ini pemberian, ini anugerah, katakan amin. Kristus yang telah memerdekakan kita. Bukan karena kita berperang pakai bambu runcing, tapi Kristus yang mau mati untuk kita di kayu salib, membuat kita dimerdekakan. Nah itu sebabnya status kita hari ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kata merdeka yang ditulis di dalam Galatia ini terjemahkan dengan makna yang luar biasa, saya tertarik. Kata merdeka itu artinya hidup sebagaimana yang seharusnya tidak kita inginkan. Berbanding terbalik dengan kemerdekaan di dalam kondisi bangsa ini, kita maunya hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kata merdeka dalam kamus bahasa Indonesia itu ditulis tidak lagi dalam tindasan, tidak lagi dikuasai oleh orang lain, jadi freedom, punya kebebasan sendiri. Tapi kalau di dalam Tuhan, kata merdeka itu artinya justru daging kita yang dikekang, daging kita yang disalibkan,
daging keinginan daging kita yang dimatikan, dan kita hidup bagi kepentingan dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Wow. Ternyata sulit Bapak Ibu Saudara. Enak memang rasanya kalau mendengar kata merdeka di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi ternyata keinginan daging kita ini harus disalibkan, harus dimatikan. Bukan berarti kemudian kalau begitu nggak boleh jalan-jalan lagi, nggak boleh healing ya. Healing lagi keren ya kata healing itu. Saya nggak tahu kenapa dipakai kata healing. Teman saya bilang jangan kebanyakan healing nanti hilang katanya. Jadi kalau kebanyakan healing bisa hilang. Apakah ketika kita jalan-jalan ke Jogja misalnya yang disebut healing itu kemudian memang sembuh kita dari sakit penyakit? Enggak juga, ya. Yang ada malah pusing kalau misalnya memaksakan diri untuk jalan-jalan menggunakan biaya yang cukup mahal. Tapi kembali lagi bahwa bukan membatasi kita untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan, tapi bagaimana kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bersama bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Hanya satu jalan Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab tadi berkata bahwa Kristus yang telah memerdekakan kita, maka tidak ada cara lain kalau kita mau mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang belum membuka hati, mengundang Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan masih ada. Kita tinggal berkata, Tuhan, ini aku, masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Raja memerintah selama-lamanya. Kita percaya, kita berkata dengan mulut kita, mengaku dengan hati kita percaya, maka kita pasti akan diselamatkan. Sebab dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36 Alkitab berkata, Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya itu hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Katakan amin. Pada waktu kita buka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita melihat misalnya orang yang di luar Tuhan, mereka melimpah dengan kekayaan, dengan harta melimpah, kemudian kita bilang, wah itu orang yang merdeka. Kita salah ya menyatakan itu. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Nah, merebut kemerdekaan sekali lagi di dalam Tuhan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Kita nggak punya andil apa-apa. Jadi jangan orang berkata, oh saya mau datang kepada Tuhan supaya saya mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Saya mau rajin ke gereja, saya mau berbuat ini. Tidak sama sekali. Tapi karena Tuhan yang berbuat kasih kepada kita, anugerah yang dilimpahkan, maka kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bersama bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang sejati. Karena tidak mudah Bapak Ibu Saudara, sebab tadi dalam Galatia pasal 5 dengan jelas kita membaca. Sekali lagi saya baca ayat itu, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca bersama 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum. Karena itu ya. Artinya walaupun kita sudah mendapatkan anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah berikan bagi kita, tapi ada catatannya. Karena itu. Kenapa ditulis karena itu? Karena Paulus tahu bahwa orang Kristen itu tidak mungkin bisa kuat menjalani kehidupannya sendiri. Karena itu dia berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan pertambahan. Ini merupakan catatan penting bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama yang kita baca ini adalah kita harus punya pertahanan yang kuat.
Katakan amin. Karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh itu artinya kita harus sungguh-sungguh punya pertahanan yang kuat. Sebab Alkitab dengan jelas berkata bahwa musuh kita itu selalu berkeliling di sekitar kita. Dia nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Dia akan terus mencari celah. Kapan ya waktunya saya masuk untuk mencaplok? Kapan ya saya bisa masuk untuk menggoda? Kapan ya saya bisa masuk untuk membujuk orang ini yang begitu kuat di dalam Tuhan? Dia cari celah. Begitu ada celah dia masuk dan pada akhirnya berdirinya kita itu mulai goyah. Itu sebabnya hari ini kita mau supaya kita tetap berdiri teguh. Kata berdiri teguh itu diartikan dengan bertekun di dalam Tuhan. Jadi berdiri teguh itu bukan hanya sebuah sikap fisik yang kita tunjukkan, tapi sebuah sikap hati di mana kita mau terus bertekun di dalam Tuhan. Orang yang berdiri teguh itu artinya orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga pada waktu ada godaan, pada waktu ada tantangan, dia tidak jatuh, dia tidak goyah. Kenapa? Karena dia terhubung dengan Tuhan. Kata berteguh yang kedua adalah dia pantang mundur. Dia nggak mudah menyerah untuk apapun. Itu sebabnya Paulus menekankan berdirilah teguh. Kenapa? Dia tahu bahwa akan ada tantangan, akan ada godaan, akan begitu banyak cobaan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak berdiri teguh, kita akan mudah goyah, kita akan mudah terbawa arus. Maka kemudian kita tidak berada lagi pada posisi menikmati, mempertahankan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita adalah orang-orang percaya yang mau terus berdiri teguh, karena kita mau mempertahankan kemerdekaan sejati yang Tuhan sudah berikan. Yang saya katakan amin. Nah, berdiri teguh itu harus ditunjukkan dengan sikap berdirinya kita. Sikap berdiri seperti apa? Orang yang berdirinya teguh tentu berdirinya harus benar. Berdiri benar itu ya kalau yang pernah belajar bela diri, ya kita tidak dianjurkan kalau berdiri teguh itu siap dengan begini. Kalau mau upacara nggak apa-apa siapnya. Tapi bagi orang yang belajar bela diri, kalau kamu mau kuat berdirinya sedikit agak bukan. Artinya posisi kita itu diseimbangkan, ya. Kita bisa lebih kuat pada begitu ada serangan lawan bisa pasang kuda-kuda, ya tahu yang namanya kuda-kuda, ya. Saya nggak perlu peragain, ya. Tapi itu berdirinya teguh kita. Sikap berdirinya harus benar. Nah di dalam Tuhan bagaimana sikap berdiri kita yang benar? Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berdiri yang benar itu artinya memiliki iman percaya hanya kepada Yesus. Katakan amin. Tidak ada percaya yang lain, tidak ada percampuran percaya. Ya. Anak saya Lin ya, sedang menghadapi skripsi yang, waduh itu bukan hanya dia yang pusing, ya bukan hanya yang stres, seisi rumah. Ya. Ikut stres, ikut memikirkan dia, karena melihat bagaimana dia harus setiap hari ketemu pembimbing. Sampai saya bilang, kamu kurang bimbingan ya di rumah, ya. Ketemu pembimbing terus di luar, ya. Atau saya bilang kamu mungkin dosennya yang kali butuh kamu lagi kesepian, supaya butuh temennya ngobrol, ya. Sampai setiap hari dia stres dengan menghadapi. Dan memang karena judul yang dia angkat itu begitu sulit Bapak Ibu, ya. Dia harus bolak-balik ketemu orang, mewawancarai orang, karena dia mengangkat tentang salah satu suku, ya, suku Toraja. Bagaimana kepercayaan mereka itu, apakah ketika
budaya mereka lestarikan itu, apakah itu mempengaruhi keselamatan. Kemudian alhasil katanya gak ada masalah tuh, gak ada masalah artinya skripsinya gak berhasil karena tidak menemukan masalah. Saya bilang bagaimana gak ada masalah? Ya saya mulai wawancara dia, saya ikut prihatin juga. Bagaimana gak ada masalah? Karena waktu wawancara orang itu ini mereka bilang gak apa-apa tuh, kami masih potong kerbau misalnya, tapi kami gak kasih lagi muatan-muatan kepercayaan seperti zaman dulu. Ya, saya kan pernah wawancara ketika saya ke Makassar itu, saya wawancara orang dan saya sharing tentang apa artinya ketika mereka pesta orang mati itu potong kerbau. Dan saya cukup merasa lucu juga ketika mendengar jawaban mereka, karena ternyata bahwa kepercayaan orang Toraja itu, orang Makassar itu waktu potong kerbau orang meninggal, jadi si mayat itu ya supaya cepat ke surga dia naiknya kerbau. Jadi kerbau itu sebagai alat tunggangan mereka. Saya bilang kenapa harus kerbau? Kan udah lebih cepat daripada kerbau. Kan lambat jalannya kerbau, tapi itulah kepercayaan mereka. Jadi ternyata waktu Miss Lin ini wawancara mereka, gak ada masalah. Saya bilang bagaimana gak ada masalah? Karena mereka tahu sebetulnya asal muasal kepercayaan mereka. Jadi walaupun mereka bilang hari ini mereka potong kerbau, tapi gak punya muatan teologis tentang percaya, itu sudah mengangkat, itu membudaya dan itu akan terbawa. Jadi ada percampuran kepercayaan di sana. Nah, bahkan saya cerita sama dia, saya punya dosen orang Toraja dulu di Petamburan, dia sampai rela ya dikeluarkan dari kakak keluarga, dari kartu keluarga, dari rumpun mereka, karena dia memahami kebenaran. Dia bilang pakai lagi yang begitu-begitu, itu pemborosan katanya. Tapi menurut dia nggak apa-apa dikecilkan, nggak apa-apa dia dianggap sebagai bukan lagi orang Toraja untuk, karena dia nggak mau percaya seperti hal-hal yang semacam itu. Yang penting dia bilang saya mau masuk surga, saya diakui oleh surga. Artinya bahwa beriman kepada Yesus itu tidak boleh ada percampuran. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus selamanya. Katakan amin. Di luar Alkitab kita nggak boleh percaya, apalagi yang namanya tayul. Ya ini Cika yang lebih mengerti ya. Ya kalau kesaksian kan cerita tentang bagaimana dulu sebagai mantan, ya jangan lagi harus ada kata mantannya itu sebagai mantan paranormal. Hari ini ketika kita sudah di dalam Yesus, nggak boleh ada lagi kepercayaan seperti itu. Itu namanya sinkretisme. Itu namanya percampuran kepercayaan, dan Tuhan nggak suka. Kalau kita menyembah Yesus harus percaya full hanya kepada Yesus. Dimulai dari hal-hal yang kecil misalnya. Ada yang namanya Pak Mali, Bu Mali, Nek Mali, pokoknya yang mali-mali itu nggak usah dipakai. Ya kalau anak lagi lagi hamil misalnya, harus bawa peniti ya, sama kain ya, sama gunting ya. Waduh itu kan bahaya sebetulnya. Coba kalau dia lagi bawa gunting, dia kesandung batu jatuh guntingnya, nancep perutnya, kan kasihan buat dia. Gak tahu kenapa ada kepercayaan seperti itu. Orang Chinese misalnya, ya saya hitam-hitam begini Chinese juga. Karena masih pakai selim ya. Banyak kepercayaan yang feng shui, hong shui, dan sui-sui yang lain itu. Ya. Padahal sebetulnya di awal saya sedikit belajar, sebetulnya gak ada muatan magis, gak ada muatan tentang mistis di dalamnya. Tapi kemudian kesini, keturunan kesininya udah mulai, waduh ini gak boleh kamar sama kamar menghadap, ya. WC gak boleh menghadap belakang, harus menghadap sono, waduh macam-macam dia. Padahal semua itu ada unsur-unsur kesehatannya sebetulnya. Misalnya contoh, ya, orang Chinese itu nggak mau kalau rumahnya tusuk sate. Wah, diartikan macam-macam. Ya. Tusuk sate. Padahal ada pemahaman yang benar yang mereka buat supaya kenapa kalau nggak mau tusuk sate, nanti kalau mobil dari tanah sorot lampunya ke kita langsung. Atau kalau dia belok debunya ke kita, atau kalau remnya blong dia nabrak kita. Itu
alasan-alasan yang logis, tapi kemudian ditaruh muatan-muatan mistis yang nggak boleh begini, nanti hokinya jauh, dan aduh nggak ada semua ya. Kita nggak pakai yang begitu-begitu. Sekali percaya apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan, hanya itu yang boleh kita percaya. Katakan amin. Orang yang merdeka, pijakannya harus tepat, berdirinya harus tepat. Dia berdiri pada apa yang dia percayai tentang firman Tuhan. Yang kedua, apa dasar pijakannya? Pijakannya itu harus tepat. Pijakannya adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, bagaimana tentang Yesus menggambarkan orang yang membangun rumahnya. Dasarnya itu harus jelas. Dasarnya itu harus di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32 dikatakan. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, luar biasa. Jadi kemerdekaan sekali lagi bukan tergantung berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa taat kita kepada firman Tuhan. Katakan amin. Pada waktu kita melakukan kebenaran, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, waktu kita tahu bahwa itu kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran, firman Tuhan berkata, kamu adalah muridku, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mengalami kemerdekaan sejati ketika ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Itu sebabnya penting setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Bukan baca firman Tuhan kalau nggak bisa tidur. Ada orang yang, aduh nggak bisa tidur, katanya kalau mau cepat tidur baca Alkitab. Benar juga ya. Begitu dia baca Alkitab, tiba-tiba matanya rembuh. Ya. Oh, dia jadikan Alkitab sebagai obat tidur. Ini bahaya. Ini kacau banget ini ya. Alkitab itu sebagai makanan bagi jiwa kita, makanan bagi rohani kita. Ada orang yang sambil makan dia tertidur. Ya, mungkin ada juga gitu. Tapi kalau kita sedang bergairah makan sesuatu yang merupakan selera makan kita, misalnya makan peda gitu ya, wah aku bergairah banget gitu ya. Gak mungkin kita ngantuk makan peda, gak mungkin kita tertidur. Kenapa? Kita suka sekali makanan. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan yang sangat menyegarkan bagi jiwa kita. Pada waktu kita makan, dia akan menyegarkan seluruh kehidupan kita, pikiran dan hati kita. Katakan amin. Itu sebabnya tempat pijakan kita itu harus sungguh-sungguh tepat. Cara terbaik untuk membangun rumah rohani adalah saat kita melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 berkata, Yakobus pasal 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi apa? Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar kita mendengar firman, tetapi Alkitab dengan jelas berkata, kita sungguh-sungguh melakukan. Katakan bersama saya, sungguh-sungguh melakukan. 2, 3. Sungguh-sungguh melakukan. Bukan melakukan asal-asalan, bukan melakukan karena disuruh, tapi ada sebuah kesadaran karena pada waktu kita melakukan, Alkitab dengan jelas berkata, upahnya adalah kebahagiaan yang akan menyertai perbuatan. Semua kita rindu berbahagia, amin. Hidup berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menjalankan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengalami atau mempertahankan kemerdekaan yang sejati? Tadi yang pertama dikatakan, kita harus punya pertahanan yang kuat. Yang kedua, di Galatia pasal 5 tadi ayat yang ke-1b dikatakan, ayat yang ke-1b, dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ini bicara bahwa kalau kita sudah percaya Yesus, sudah bertobat, sudah mengalami kelahiran baru, jangan berbalik lagi.
Jangan ingat-ingat masa lalu kita yang dulu. Waduh, coba ya, kalau saya nggak percaya Yesus, begini saya udah begini, saya lebih sukses, lebih berhasil. Banyak orang yang masih melihat ke belakang. Ingat ketika istri Lot melihat ke belakang, apa jadinya? Jadi tiang garam. Kita nggak mau jadi tiang garam tentunya. Katakan amin. Jadi kita berfokus hanya ke depan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu ditulis dengan kata beban atau ikatan. Jangan mau lagi diikat. Jangan mau lagi pikul beban. Ada seorang yang numpang ya mau naik truk, dia nahan truk, dia lagi bawa bawaan yang sangat banyak. Ketika dia udah naik di truk itu dia masih pikul ya bawaannya itu. Sopirnya bilang, Pak itu kan bisa ditaruh aja. Dia bilang kan cuma saya yang numpang bukan bawaan saya. Tapi kalau bapak yang sudah numpang bawaannya juga ikut numpang, dia taruh aja di bawah. Nah seringkali kita seperti itu, kita percaya kepada Yesus tapi kita masih terikat, ya. Kita masih punya beban apa saja. Ya. Makanya Ibrani berkata, kalau kita mau berfokus kepada Tuhan, kita harus rela menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Beban dan dosa itu adalah perintah untuk kita bisa mencapai Kristus, berfokus berlari kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, jangan mau lagi dijajah, ya, jangan mau lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Sebab iblis itu punya target Bapak. Dia berkeliling mencari mangsa yang dapat diterkamnya supaya kita balik lagi ya, pada kehidupan yang lama. Dan untuk seketika mungkin dia bisa berhasil ya. Untuk beberapa orang yang bisa berhasil, bisa dia lakukan itu. Tapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, yang menyadari posisi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Waktu iblis datang menggoda kita pakai senjata firman Tuhan. Ada tertulis. Dan pada waktu kita hidup melakukan firman Tuhan, iblis bilang, saya salah alamat mendatangi orang. Karena dia tahu ada amin, ada perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mempertahankan kemerdekaan sejati? Di ayat yang ke-13 Galatia pasal 5, ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa hubungannya ya kehidupan di dalam dosa dan melayani seorang yang lain oleh kasih? Hal yang pertama yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita pada waktu kita sudah ada di dalam posisi orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, Alkitab berkata, jangan mau lagi kita hidup dalam kehidupan dosa. Tadi kita sudah tidak mau terikat lagi. Tapi ternyata Tuhan melanjutkan, firman Tuhan ini melanjutkan dengan kalimat, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena ternyata dengan berbuat kasih, itu artinya kita sedang menjadi mitranya Tuhan, menjadi agen surga untuk menyampaikan kasih Allah kepada orang lain, sehingga kita tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri. Pada waktu Yesus mau turun ke dalam dunia, Alkitab berkata dia kenosis, bahasa kita. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia menahan. Ya. Apakah waktu dia ada di bumi dia tetap Allah? Ya, tetap Allah. Tapi pada waktu dia menghadapi serdadu, menghadapi orang yang menghina dia, menghujat dia, menampar, meludahi, dia menahan. Haknya untuk melawan itu ada. Haknya untuk membunuh manusia itu ada karena dia Allah. Kurang ajar banget ini ciptaan lawan pencipta, ini kan kurang ajar. Dia punya hak untuk melakukan itu, tapi disebut kenosis, dia tahan semuanya. Rela, gak punya hak apa. Nah, kemerdekaan sejati di dalam Tuhan waktu kita berbuat kasih kepada sesama, itu artinya kita sedang menahan hak kita yang seharusnya
Kita bilang, saya kan punya hak, saya kan punya harga diri, tapi kita tahan Bapak. Wah itu gak gampang. Menahan ketika kita dicaci, padahal kita gak salah. Menahan, kita punya hak untuk marah. Ketika kita difitnah, padahal teman kita yang berbuat salah, kita punya hak untuk marah. Tapi kita kenosis, kita tahan itu. Karena tujuannya adalah kita mau berbuat kasih. Jadi kasih intinya adalah bukan berfokus pada saya punya hak, saya kan masih manusia. Enggak lagi Bapak Ibu Saudara, sampai kepada kita melihat bahwa orang lain lebih penting, orang lain lebih utama. Ada jiwa-jiwa yang perlu ditolong, ada jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus dengan tegas berkata, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kasih yang dimaksud ini bukan sekedar belas kasihan, tapi ini adalah kasih agape, kasih yang tidak lagi berfokus. Saya mau katakan ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan, dia tahu posisinya seperti apa, maka percayalah Tuhan yang akan memampukan kita. Kita ini hanya menjadi saluran kasih Tuhan. Katakan amin. Bukan kita yang berusaha berbuat kasih, tapi kita yang menjadikan diri kita sebagai saluran kasih Tuhan. Kalau kita yang berusaha berbuat kasih, kita akan selalu gagal. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan, aku ini hanya saluran kasih, perbuatan apa yang kau mau, maka kasih itu akan sungguh-sungguh terwujud bagi kehidupan orang. Kasih itu bukan hanya untuk diungkapkan, kasih itu bukan hanya untuk digaungkan. Wah, saya gembar-gemborkan kita punya kasih. Bahkan kasih itu bukan untuk dipamer-pamer, tapi kasih itu merupakan aplikasi dari hidup kita. Orang lain gak lihat tuh. Kalau kita punya kasih Kristus, kita tetap akan melakukan kasih. Dihargai kan dihargai, kita akan tetap berbuat kasih. Saudara, kita sudah ada di posisi sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kata merdeka sekali lagi artinya kita menahan keinginan daging kita. Kita hanya mau menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu bukan hal yang mudah, tapi bersyukur Tuhan beri kemampuan kepada kita. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Dan pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah Alkitab tadi berkata, kebahagiaan akan menyertai perbuatan. Kita akan merindukan sungguh-sungguh supaya kita hidup berbahagia di dalam Tuhan. Tadi mempertahankan kasih, mempertahankan kemerdekaan sejati. Berdirinya harus benar, berdirinya pijakannya itu harus tepat. Kalau kita berdiri di tempat yang gak kuat, kita mudah rapuh. Tapi kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, kaki kita gak akan goyah. Dan pada waktu kita berbuat kasih, itu artinya kita tidak terikat pada keinginan kita, tapi pada kepentingan Tuhan, sehingga banyak orang yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita, merdeka dari segala ikatan dosa, merdeka dari segala kutuk, merdeka dari segala macam keadaan dunia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, berdirilah teguh, dan jangan goyah, jangan mau lagi diperhamba oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan.